cara menerapkan invest in bad time and sell in good time berdasarkan stock scope yang kita lihat setiap minggunya. Apakah dia yang sedang bad time saat ini sebaiknya dihindari ya? Invest in bad time ya. Ya maksudnya invest in bad time itu adalah definisinya ketika apa ya, marketnya tuh lagi fierce-nya tuh lagi lumayan dominan gitu ya. Marketnya fierce-nya lagi dominan dan ibaratnya entry point valuasinya menurut kita tuh bagus ya. Maksudnya kayak zaman-zamannya COVID ya. Itu kan kita bisa ngambil acuan kayak gini. Oh, dulu zaman-zamannya COVID itu, zaman-zamannya krisis, itu tuh biasanya indeks atau misalnya PE band gitu ya. Saya sering pakai juga nih pakai PE band. Ternyata kayak bisa mendekati sampai minus 2 kali nih, minus 3 kali lah. Nah, terus waktu itu kita lihat nih, sekarang indeksnya udah minus 2 kali loh, udah murah gitu. Bolehlah kita ambil, cuman jangan full power. Oh, waktu itu akhirnya indeksnya koreksinya lebih dalam lagi, sampai minus 3 kali. Kita masukin lagi. Sampai waktu itu kondisinya lebih parah ya, minus 4 kali. Nah, jadi selalu ingat bahwa kalau misalnya kayak contohnya buat valuation band itu tadi ya, itu kan kayak valuation itu kan selalu kayak back ke rata-ratanya dia, back to its mean lah. Jadi ibaratnya kalau misalnya entry point-nya tepat, ketika indeksnya di minus 2 kali, minus 3 kali, minus 4 kali, itu secara historis itu adalah kayak potensi-potensi, itu adalah bad time gitu ya. Dan yang definisinya good time adalah ketika indeksnya udah menyentuh 2 kali standar deviasi. Karena kalau kita cek ya, biasanya indeks tuh udah kayak plus 2 kali, habis itu mereka pasti akan ada koreksi lagi. Jadi gambarannya seperti itu sih ya Patri ya. Itu ini kita ngomongin dari sisi valuasi. Itu jadi sedikit entry point yang menurut kita gampang sih ya, maksudnya buat masuk ke market atau masuk ke suatu saham. Jadi jangan pernah masuk suatu saham ketika valuasinya dia tuh lagi mahal banget. Kayak contohnya 2 kali standar deviasi PE-nya dia secara 5 tahun terakhir gitu ya. Atau yang ibaratnya kayak secara tergantung lah, kalau misalnya PE buat consumer, buang itu pakai price to book value, EV/EBITDA itu buat telco atau consumer related. Jadi gitu ya. Gia